Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Negeri Medan dengan jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas KKNI saya, yaitu tugas mini riset dan proyek dengan dosen pengampu Ibu Imelda Pri Unita Manurung, SPD, MPD. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu aliran-aliran filsafat pendidikan. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari filsafat. Filsafat berasal dari kata pilor yang artinya cinta, dan sophos atau sophia yang artinya kebajikan, kebaikan, dan kebenaran. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai filsafat antara lain, yang pertama menurut Plato, beliau berpendapat bahwasanya filsafat adalah segala yang ada. Yang kedua menurut James K. Feigelman, beliau berpendapat filsafat adalah penjelasan yang rasional dari segala yang ada, penjagaan atau upaya terhadap realitas yang terakhir. Yang ketiga menurut Harold Hatitus, beliau berpendapat filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat menurut Sidi Ghazali, beliau berpendapat bahwasanya filsafat adalah sistem kebenaran tentang segala sesuatu yang dipersoalkan secara radikal, sistematik, dan universal. Dari keempat pendapat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya filsafat adalah cara berpikir menyeluruh dari berbagai aspek kehidupan manusia, alam, dan Tuhan. Selanjutnya yaitu pengertian dari filsafat pendidikan. Menurut Profesor Imam Barnadib, filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. Sedangkan menurut John Dewey, filsafat merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Dari kedua pendapat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya filsafat pendidikan adalah ilmu yang mengkaji dalam bidang pendidikan secara keseluruhan. Filsafat dengan pendidikan ini mempunyai hubungan yang sangat erat, sebab pendidikan sendiri pada hakikatnya merupakan proses pewarisan dari nilai-nilai filsafat yang kemudian akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan yang lebih baik atau lebih sempurna dari keadaan sebelumnya. Ajaran filsafat adalah hasil pemikiran seseorang atau beberapa ahli filsafat tentang sesuatu secara fundamental. Baik, di sini kita akan masuk pada aliran filsafat pendidikan yang pertama, yaitu idealisme. Idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran, roh, atau jiwa daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Ide berarti pemikiran atau gagasan dalam pikiran. Idealisme sebagai sebuah falsafah berarti sistem pemikiran yang berpijak pada ide. Idealisme mempunyai pendirian bahwa kenyataan itu terdiri dari atau tersusun atas substansi sebagaimana gagasan, ide, atau jiwa. Adapun prinsip-prinsip dalam idealisme yaitu yang pertama, menurut penganut idealisme, dunia beserta bagian-bagiannya harus dipandang sebagai suatu sistem yang masing-masing unsurnya saling berhubungan. Yang kedua, realitas atau kenyataan yang tampak di alam ini bukanlah suatu kebenaran yang hakiki, melainkan hanyalah sebuah gambaran atau ide-ide yang ada di dalam jiwa manusia. Yang ketiga, idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi bagi kehidupan manusia. Yang keempat, nilai-nilai idealisme bercorak spiritual. Maka kebanyakan kaum idealisme mempercayainya adanya Tuhan sebagai ide tertinggi. Selanjutnya yaitu implikasi pada aliran filsafat idealisme. Implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. Yang kedua, kurikulum, pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, metode, diutamakan metode dialektika atau saling mengkaitkan ilmu yang satu dengan lain. Tetapi metode lain yang lebih efektif dapat dimanfaatkan.
Keempat, peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan dasarnya. Yang kelima, pendidik bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan alam. Adapun bentuk-bentuk aliran filsafat idealisme yaitu yang pertama idealisme subjektif atau imaterialisme. Yang kedua idealisme objektif. Yang ketiga idealisme personal atau personalisme. Selanjutnya yaitu idealisme dalam pendidikan. Idealisme memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan teori pendidikan, khususnya filsafat pendidikan. Filsafat idealisme diturunkan dari filsafat idealisme metafisik yang menekankan pertumbuhan rohani. Kaum idealis percaya bahwa anak merupakan pembawaan spiritual yang sesuai dengan potensialnya. Oleh karena itu, pendidikan harus mengajarkan hubungan antara anak dengan bagian alam spiritual. Adapun tujuan idealisme dalam pendidikan yaitu pendidikan bertujuan untuk membantu perkembangan pikiran dan perkembangan dari diri pribadi manusia. Mengingat bakat manusia berbeda-beda, maka pendidikan yang diberikan kepada setiap orang harus sesuai dengan bakatnya masing-masing. Selanjutnya yaitu mengenai aliran filsafat yang kedua yaitu realisme. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah harimau dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Diketahuinya atau menjadi objek pengalaman tidak akan mempengaruhi watak sesuatu benda atau mengubahnya. Realisme merupakan instrumen alat indera sebagai pokok utama dalam mencari sebuah kebenaran dengan melakukan observasi pada lingkungan sekitar dan menemukan fakta-fakta tertentu yang dapat menentukan sebuah kebenaran. Prinsip-prinsip dalam realisme yaitu dalam pandangan realisme, realitas itu dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya objektif, tersusun atas materi dan bentuk serta berdasarkan hukum alam. Sesuatu yang objektif adalah sesuatu yang berada di luar kesadaran manusia seperti keberadaan benda-benda, seperti misalnya meja, kursi, binatang, pintu, pohon, air, matahari, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu implikasi aliran filsafat realisme. Power pada tahun 1982 mengemukakan implikasi pendidikan realisme sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan untuk penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, kedudukan siswa. Dalam hal pelajaran, menguasai pengetahuan yang handal dapat dipercaya dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial untuk belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Yang ketiga, peranan guru menguasai materi atau pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut prestasi dari siswa. Yang keempat, kurikulum. Kurikulum komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisikan pengetahuan liberal dan pengetahuan praktis. Yang kelima yaitu metode. Metode belajar tergantung pada pengalaman, baik langsung atau tidak langsung. Metode penyampaian harusnya bersifat logis dan psikologis. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk aliran filsafat realisme ada 3, yaitu yang pertama realisme rasional yang kemudian akan dibagi menjadi 2, yaitu realisme klasik dan realisme religius. Yang kedua realisme natural ilmiah. Yang ketiga neorealisme dan realisme kritis. Selanjutnya yaitu realisme dalam pendidikan. Dalam pandangan kaum realis, pendidikan sebenarnya dimaksudkan sebagai kajian atau pembelajaran disiplin-disiplin keilmuan yang melaluinya kemudian kita mendapatkan definisi-definisi dan juga pengklasifikasinya. Dunia pendidikan memiliki pandangan realis yang erat dengan pemikiran dari John Locke bahwa manusia itu diibaratkan sebagai kertas putih yang kosong dan kemudian dapat diisi dengan beberapa elemen kehidupan dari lingkungan sekitar.
Adapun tujuan realisme dalam pendidikan yaitu pengetahuan untuk melakukan proses berpikir yang sesuai dengan melihat, mengamati lingkungan sekitar. Hal ini membuat pandangan realisme dapat dikaitkan dengan pendekatan psikologi behaviorisme dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu aliran filsafat pendidikan metarialisme. Metarialisme suatu aliran filsafat yang berisikan tentang ajaran kebendaan, di mana benda merupakan sumber segalanya, sedangkan materialistis mementingkan kebendaan menurut materialisme. Filsafat metarialisme ini memandang bahwa materi lebih dahulu ada, sedangkan ide atau pikiran timbul setelah melihat materi. Dengan kata lain, materialisme mengakui bahwa materi menentukan ide, bukan ide yang menentukan materi. Prinsip-prinsip dalam materialisme yaitu materialisme dialektika adalah materialisme yang memandang segala sesuatu selalu berkembang sesuai dengan hukum-hukum dialektika, hukum saling berhubungan, dan perkembangan gejala-gejala yang berlaku secara objektif dalam dunia semesta. Materialisme metafisik yang memandang dunia secara sepotong-sepotong atau di kotak-kotak, tidak menyeluruh dan statis. Adapun implikasi aliran filsafat materialisme menurut Power pada tahun 1982, implikasi aliran filsafat pendidikan materialisme sebagai berikut. Yang pertama, temanya yaitu manusia yang baik dan efisien dihasilkan dengan proses pendidikan terkontrol secara ilmiah dan seksama. Yang kedua, tujuan pendidikan merupakan perubahan perilaku, mempersiapkan manusia sesuai dengan kapasitasnya untuk tanggung jawab hidup sosial dan pribadi yang kompleks. Yang ketiga, isi kurikulum pendidikan yang mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya atau handal dan diorganisasi selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Yang keempat, metode semua pelajaran dihasilkan dengan kondisionisasi. Yang kelima, kedudukan siswa tidak ada kebebasan. Perilaku ditentukan oleh kekuatan dari luar. Pelajaran sudah dirancang, siswa dipersiapkan untuk hidup, mereka dituntut untuk belajar. Yang keenam, guru memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan. Guru dapat mengukur kualitas dan karakter hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari aliran filsafat materialisme ada dua, yaitu filsafat materialisme dialektika dan filsafat materialisme metafisik. Kemudian materialisme dalam pendidikan. Materialisme memandang bahwa proses belajar merupakan proses kondisionisasi, kan pentingnya keterampilan dan pengetahuan akademis empiris, segala hasil kajian sains atau alam hasil belajar. Yang terakhir yaitu tujuan materialisme dalam pendidikan. Perubahan perilaku mempersiapkan manusia sesuai dengan kapasitasnya untuk tanggung jawab hidup sosial dan pribadi yang kompleks. Perubahan perilaku tampak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, antara lain membentuk jiwa yang mandiri, cerdas, dan kreatif. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas sudah menonton video saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.